Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum dasar kimia. Ya, ada apa aja sih? Ya, salah satunya ada hukum Lavoisier, kekalan massa itu, ada hukum Proust, Dalton, Gay-Lussac. Nah, akan kita bahas untuk jenis soal-soalnya. Ya, kita langsung untuk soal yang pertama. Ya, perhatikan untuk soal yang pertama ini, ya. Di sini pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dan 4 gram sulfur menghasilkan besi sulfida sebanyak 11 gram. Pernyataan ini sesuai dengan hukum dasar kimia, yaitu ini kira-kira yang mendasari pernyataan ini hukum apa ya? Nah, kita lihat di sini nih. Besi direaksikan dengan sulfur. Ini kan berarti reaktan ya. 7 ditambah 4 11 dan ternyata menghasilkan besi sulfida sebanyak 11 juga. Artinya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ya massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Nah, kalau massa sebelum dan sesudah reaksi sama itu tuh bunyinya hukum siapa? Benar ya, ternyata bunyinya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Oke, gampang kalau ketemunya ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ya. Perhatikan soal yang kedua ini. Nah, ini sudah jelas banget di sini ada yang ditanyakan adalah massa unsur oksigen yang diperlukan adalah jika 16 gram. Di sini ada data nih, ada 3 percobaan. Ini kira-kira penerapan hukum apa? Ya, benar, ini adalah hukum perbandingan massa, perbandingan tetap ya, atau hukum Proust. Nah, di sini kalau caranya sebenarnya gampang. Kalian tinggal cari aja ketika kedua jumlahnya yang dijumlahkan itu sama. Berarti kan sini 32 ketemunya 64, benar ya. 64 ditambah 66 di sini 128. Ya, berarti nanti ada massa sisanya. Yang sisa apa gitu kan ya. Nah, sekarang yang jadi patokan ya, yang menjadi patokan adalah ketika kedua dijumlahkan itu hasilnya benar. Yang berarti kalau dari percobaan 1, 2, 3 ya, patokannya kita gunakan patokan yang nomor 1 ini, percobaan 1. Karena ini 32 sama dengan 64. Artinya perbandingan S dibanding perbandingan O itu adalah 32 banding 32 atau 1:1. Oh, ternyata perbandingannya adalah 1:1. Nah, di sini kalau belerang yang direaksikan sebanyak 16 gram, ya, 16 gram, berarti O-nya berapa? Kan di sini 1:1. Kalau di sini 16, ya berarti di sini 16. Oke, ketemu jawabannya adalah yang C. Simple, gampang. Oke, ya. Coba kita lanjut untuk hukum Proust yang selanjutnya, ya. Hukum Proust yang selanjutnya, kita buka contoh soal hukum Proust yang kedua. Oke, perhatikan untuk hukum Proust ini sama ya, hukum perbandingan massa ya. Di sini hukum Proust. Di sini kita lihat bahwa perbandingannya ya, cari aja patokan yang dijumlahkan itu sama nih. Di sini kan 10 banding 4 10 4 14, benar. 15 2 di sini 7. Nah, berarti kan ini nggak pas nih. Berarti ini jangan jadi patokan. Yang jadi patokan kita ambil yang nomor 1 aja. Ya, berarti ini 15 4 14 ini juga nggak bisa jadi patokan. Berarti yang jadi patokan adalah yang ini, yang 15 4 ini jadi patokan. Oke. Berarti perbandingan C banding O-nya ini adalah 10:4. Oke, 10:4. Kalau kita sederhanakan berarti di sini hasilnya adalah 5:2. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, ya. Coba kalau semisal ada soal yang ditanyakan sisanya gitu ya. Misalkan ini sisanya, yang sisa siapa gitu ya. Ini kan perbandingannya 5:2 nih ya. Kalau ini 5:2 ini sudah 2, berarti di sini 5, berarti yang sisa 10. Berarti ini sisanya adalah 10 CA. Dari mana kan sini udah 2 nih, ya kan? O-nya udah 2, berarti kan C yang dipakai hanya 5.
Nah, ini 5 berarti kan 15 dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Maka sisanya adalah 10 CA. Yang ini juga sama nih, 15 banding 4 gitu kan ya. 15 4 sementara perbandingan yang kita pakai adalah 5 banding 2. Kalau di sini 4 kan ya, berarti kan 2 kali lipatnya ya. Berarti sini 10. Nah, berarti ini sisanya berapa? Sisanya adalah 5 CA. Nah, kalau yang terakhir nih, 20 10 sisanya CAO-nya yang terbentuk adalah 28 gitu kan ya. Nah, ini tinggal kita cari perbandingannya aja. Bagaimana caranya? Ya, perbandingannya di sini adalah 2 per 5. Nah, berarti kan kalau semisal 2 banding 5 ya. Nah, kita nyari O-nya berarti tinggal 2 per 7 kali 10 gitu kan ya. Oke. 2 per 7 kali 10. 2-nya dari mana nih? Kan 2 per 7 kali massa total. Oh, kali massa totalnya aja nih. Ya, kalau gitu kali massa totalnya aja. Jangan 10. Kali massa totalnya adalah 28. Nah, ini kan berarti berapa nih? 4 ya. Berarti sini adalah 8. Oh, ternyata massa ini adalah 8. Kemudian massa O-nya, massa CA-nya. Ya, kita cari massa CA-nya berarti kan 5 per 7 kali 28. Nah, ini kan 4, berarti sini adalah 20. Oke, berarti yang sisa kan berarti yang O ya. Berarti sisanya adalah karena yang dipakai cuma 8, sisanya berarti 2 oksigen seperti itu. Gampang ya? Oke, lalu selanjutnya kita ambil soal selanjutnya. Ini kalau ditanyakan sisanya ya, tapi kalau nggak ditanyakan sisanya enak kok, tinggal nyari perbandingannya aja. Oke, nah sekarang kita buka lagi untuk soal selanjutnya. Selanjutnya ternyata kita masih di prose ya. Stoi 3 prosa. Nah, oke, masih di prose juga nih. Sebentar. Oke. Ini adalah soal selanjutnya. Yang ditanyakan adalah perbandingan FE dalam FES. Nah, ditanyakan perbandingan, tinggal cari yang kira-kira sesuai kalau dijumlahkan itu pas gitu ya. Nah, kalau 3 tambah 1,6 kan harus ketemunya 4,6, nggak sesuai ya. Jangan jadi patokan yang ini. Kemudian 1,4 ditambah 0,8 2,2, oh bisa ini bisa jadi patokan. Berarti patokannya adalah yang kedua ini ya. Perbandingannya antara FE banding S itu adalah 1,4 dibanding 0,8. Kira-kira perbandingannya berapa? Oke, kita bagi 2 gitu ya. Kita bagi 0,2 dah ya. Kalau dibagi 0,2 kan sama ada di sini 7 banding 4. Maka perbandingannya adalah 7 banding 4. Kita sederhanakan aja ini menjadi bilangan bulat, tidak bilangan desimal ya. Maka 7 banding 4. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, gampang untuk hukum Gauss ya. Kemudian selanjutnya untuk tipe soal hukum dasar kimia yang selanjutnya. Oke, hukum dasar kimia yang selanjutnya. Nah, kita lihat ini. Ya, masuk ke Dalton. Nah, di sini udah beda lagi ya. Kalau tadi hukum Gauss, sekarang kita masuk ke hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini ya, yang ditanyakan adalah perbandingan massa C dalam senyawa 1 dan 2. Ingat, kalau yang ditanyakan adalah massa C-nya, maka untuk O-nya kita buat sama. Ya, kalau perbandingan massa C-nya apa namanya yang ditanyakan massa C, maka perbandingan O-nya kita buat sama. Nah, ini kita kalau kita buat sama kira-kira dibagi berapa? Nah, misalkan di sini kita bagi biar 15 ya. Kalau dibagi 15 ini bagi 4 ya. Yang O-nya ini bagi 4. Kemudian yang ini bagi berapa? Ini berarti bagi 5. Nanti kan O-nya jadinya 15 ya. Di sini juga 15. Oke, nah sekarang tinggal massa C-nya. Massa C-nya karena ini udah sama 15 yang atas bagi 4, yo ini harus dibagi 4. Oke. Kemudian yang ini dibagi 5, yang ini juga dibagi 5, ya kan? Maka perbandingannya berapa nih? 4. Nah, untuk C yang pertama ya, C1 banding C2 ini ya. Oke. Ya, C1 banding C2 itu kan 40 dibagi 4 kan berarti 10. Ini enggak? Dibanding
25 dibagi 5 ini ya, bukan kali 4 ya, karena ini bagi 5 25. 5 ketemunya adalah 5. Nah, sederhanakan aja. Berarti di sini perbandingannya adalah 2:1. Gampang. Berarti jawabannya adalah yang 2:1 adalah yang C. Oke. Gampang ya untuk hukum Dalton. Intinya yang ditanyakan, misalkan yang ditanyakan adalah C, maka O-nya itu kalian bikin sama. Ya, dibikin sama kan berarti biar 15, maka ini bagi 4, bagi 5. Atau misalkan dikali juga boleh ya. Kalau saya ambil nilai yang kecil aja. Oke. Kalau semisal nih, semisal ternyata yang ditanyakan adalah perbandingan O, ya. Perbandingan O di senyawa 1 dan 2 misalkan di sini ya. Kita pakai soal yang sama ini, tetapi yang ditanyakan adalah perbandingan O. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah perbandingan O di 1 dan 2, berarti yang disamakan adalah C-nya. C-nya harus sama, ya kan? Di sini 40 25, ya kan? Untuk yang C-nya. Ini C1, ini C2. Ini harus sama, perbandingannya harus 1:1. Maka biar sama harus kita cari apanya? Ya, kita cari angka terkecil kelipatan yang sama ini, berarti ini dibagi 8 aja ya. Yang ini harus dibagi 8. Ya kan? Ya ini harus dibagi 5. Oke, berarti ketemunya di sini adalah 5:5. Nah, sekarang kita lihat untuk massa O-nya, perbandingan O-nya. Berarti O1 banding O2. Tadi O1-nya itu kan dibagi 8. Ya kan? Oke, kemudian O2-nya juga harus dibagi 8. Maka jadinya gimana? Berarti O1-nya tadi berapa? 60. Ya. Kemudian O2-nya berapa? O2-nya adalah 75. Yang ini harus dibagi 8, yang ini harus dibagi 5. Tinggal disederhanakan saja. Ya kan? Nah, kalau disederhanakan nanti ketemu langsung perbandingannya. Silahkan kalian hitung, ya. Oke, untuk selanjutnya, tipe soal selanjutnya. Oke. Tipe soal selanjutnya kita masuk ke hukum dasar selanjutnya yang sering keluar di ujian nasional. Nah, oke. Terakhir ini ya. Oke. Oke, untuk tipe selanjutnya, nah ada soal seperti ini. Yang ditanyakan adalah perbandingan volume gas per reaksi dan hasil reaksi yang stoikiometris sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Ingat, perbandingan Gay-Lussac itu menyatakan bahwa perbandingan mol, ya kan? Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, ya kan? Koefisien, ya. Ini hukum perbandingannya. Nah, di sini kan ada reaksi NO, ya, NO plus H2 plus N2O plus H2O. Maka untuk mencari perbandingan volumenya, kita harus setarakan terlebih dahulu, ya. Oke, kita hitung di sini adalah NO, kemudian plus H2 menjadi N2O plus H2O. H2O. Oke. Kita lihat di sini N-nya ada berapa? N di sini ada 1, di sini ada 2. Maka biar sama ini dikalikan 2. Ya. O-nya berapa nih? O-nya di sini 2 nih. 1 kali 2 kan 2. Dari sini berapa nih? Kan 1. Di sini juga 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, berarti udah pas ya setara ya. Sementara hanya. Ini untuk hanya ya. Hanya di sini 2 nih. H2. Di sini berapa nih? Hanya juga 2. Berarti udah setara. Ya kan? Maka perbandingannya ya, perbandingannya di sini adalah 2:1 banding 1:1. Ya. Nah, sekarang tinggal kita cari aja yang persamaan di sini adalah 2:1 Kalau yang A nih, 20 20 20 20 itu sama aja dengan 1:1 Berarti yang ini salah. Ya, yang A salah. Kemudian nih, 15 banding 7,5 banding 7,5 banding 7,5. Oh, berarti ini adalah 2:1 Benar. Oh, ternyata ini benar. Oke, berarti jawabannya adalah yang B.
Ya kan? Kalau ini nih 35, 20, 20, 20. Nah, ini tuh bukan 2 banding 1 banding 1 ya, tetapi 7 banding 4 banding 4 banding 4. Ya kan? Oke, kalau yang ini 1 banding 2 banding 2 banding 2. Sementara yang E itu kan 25, 10, 10, 20. Ya udah kita bagi 5 aja ya. Berarti sini 5 banding 2 banding 2 banding 4. Maka bukan, jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, berikut pembahasan untuk hukum dasar kimia. Kalian bisa buka lagi nanti untuk apa namanya soal-soal yang ada di kumpulan soal bank soal UN ya, dikerjakan sendiri dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.